Augie Fantinus mengajak saya ke rumahnya kembali untuk ngerjain konten one on one. Betul, tujuannya adalah satu. Saya mau promo. Kalau gue supaya subscriber gue naik. Katanya lu harus collab sama yang subscribernya banyak. Iya, tapi saya tidak membantu. Subscriber saya tidak banyak. Lu kalau mau tuh Atta tuh, lu pernah bawa Atta nggak kesini? Nggak suka mata ya? MTV on Sky, ingat zaman dulu. Gila, Atta MTV on Sky. Iya, galak tuh. Iya galak. Oke. Galak itu. Gua belum lah, nanti aja. Ya, nah sekarang setelah bikin konten untuk Augie, kami ngobrol-ngobrol karena waktu terakhir kali gue kesini gue belum pernah banyak ngobrol sama Augie. Belum, karena waktu itu juga one on one gue pun juga nggak terlalu banyak ngobrol, cuma banyak mainnya lah. Ya, 10 waktu itu sampai 10 poin. Iya, tapi saat itu saya tidak kenapa-kenapa. Diubah jadi 5 poin. Cedera. Engkel gue, nanti gue colongin lah sambil ngobrol-ngobrol nanti gue munculin klipnya. Nah, padahal gue sama Augie tuh sejarahnya panjang. Betul. Kami udah, kalau dibilang temenan dari Bandung sih enggak ya, teman ketika udah di Jakarta ya? Jakarta sebenarnya. Iya, Cuma di Bandung kita udah saling kenal, saling tahu aja. Betul. Sama-sama penyiar radio. Jadi gini, Hard Rock FM kan radio baru di Bandung. Lu kan Ardan ya? Iya. Ardan, terus OS, terus 99ers. 99ers sebenarnya masih baru juga. Tapi Ardan, OS tuh penguasanya dulu Rase. Iya. Terus para muda MGT. Iya kan? Yeah. Nah, dulu itu kayaknya PRSSNI deh suka bikin acara antar radio. Jadi kami sering diundang. Nah, kalau misalkan ada dia, ada Mo Sidik, itu tuh orang-orang tuh pada bosnya lah yang megang saat itu. Nah, di kesempatan lain kami pernah tanding. Itulah pertama kali gua ketemu sama Augie. Augie dan Mo Sidik dari Ardan versus gua dan siapa gua lupa dari Hard Rock. Main basket bareng. Parah lu ya, teman lu sendiri aja lu lupa malah ya. Lawan lu malah inget ya. Iya, karena saya kalah. Telek waktu itu. Jadi gue salah memperkirakan. Augie tuh selalu kayak gini, ya kan? Selalu kayak gini kan, maksud gue. Mo Sidik juga udah gede waktu itu. Gue prediksi, ya ini mah masih lebih atletis gue. 0 guys, 0. Gak dikasih poin sama sekali sama Augie sama Mo Sidik. Terus sejak itulah gue lebih paham mereka belakangan. Gue nggak pernah ngedit video ya, jadi moga-moga lu nggak keberatan. Nggak apa-apa. Di sirkuit Banci-Banci, Augie Fantinus terkenal. Sirkuit Banci-Banci Bandung. Kalau lewat ya? Iya, mobilnya Augie tuh terkenal di sirkuit Banci-Banci. Lu tau dari teman-teman gua. Enggak, karena kalau malam gua tuh muter gitu. Gua tuh ada orang yang suka gini. Shaquille O'Neal muter lagi. Jadi ada banci yang gede, gua tuh suka gua panggilin zaman dulu ya. Zaman dulu kan namanya anak-anak suka godain. Siapa? Gua panggil siapa gua. Nah, terakhir gua ada tuh yang orang itu gua sama tuh gua panggil Shaquille O'Neal. Gua jalan gak lama batu bata. Iya. Batu bata itu ceritanya legendaris banget. Jadi mobilnya Augie itu udah ditandain sama waria-waria. Bancai kan? Daerah mana sih tuh? Enggak dong. Kalau Bancai sih, bukan Bancai. Apa sih namanya itu? Sumatera, Jalan Sumatera. Sumatera itu yang bawah situ. Kalau dulu orang di Taman Maluku. Sekarang udah pindah ke Jalan Sumatera. Ya itulah legendaris. Nah terus gila nih. First time nih. Basket. Kemudian mempersatukan gua dan Augie. Iya. Dia yang ngajak gua berkali-kali eksibisi waktu itu sebelum ada Happy Ballers tuh apa sih eksibisi? Gak ada namanya selebriti. Kita cuma sering diundang. Namanya cuman tim selebriti, dan akhirnya kita mikir Ujo lah terutama yang kita nggak nyaman dengan nama selebriti ya. Udahlah kita bikin Happy Ballers karena ini tempat kita fun, bukan buat nyari duit juga. Ya cari duit di tempat masing-masing lah gitu. Lo sebagai presenter, stand up comedy atau apa gitu. Tapi job gua kan, kalau job banyak ya. Job kan banyak, ada job stand up, ada job jadi pembicara, ada job jadi ngejuri stand up. Tapi job paling keren menurut gua adalah job Happy Ballers karena emang mungkin uang mah ya nomor sekian ya. Tapi pulang dari sebuah eksibisi bawa sesuatu tuh ya ampun. Maksudnya menyenangkan sekali. Ceritanya ada. Terus kalau kita keluar kota kayak kemarin kan kita diundang, ada yang gua nggak sempet datang juga karena cedera di Timika. Iya, gua dengar ceritanya itu seru juga. Iyo berangkat, Selena. Iya, Selena segala macam. Jadi
ya itu hal yang menyenangkan karena ke setiap kota, ke setiap sekolah atau ke setiap kampus, ke setiap acara pasti beda kan. Gitu. Dan kami sadar posisi bahwa kami tuh di situ untuk menghibur. Jadi ada banyak kelucuan yang kami lakukan walaupun yang paling sering offside kelucuannya sih emang gua. Enggak. Lu justru Augie tuh sering banget. Ji ya. Jangan kayak gitu. Ya karena gue gini, kalau di sekolah kadang-kadang si Panji nih sekolah suka buka celana. Gue tuh, aduh jangan. Kalau acara yang lagi umum buka celana nggak apa. Kalau sekolah jangan, takut gue mau gitu loh. Enggak. Dia emang Augie tuh emang natural born leader dan nggak ada yang nunjuk siapa-siapa di Happy Ballers, tapi Augie itu kerasa kepemimpinannya. Jadi dia yang punya inisiatif. Ji, ini kan sekolah. Kalau lu di tempat yang lain, pelorot celana pasti oke lah. Terbukti waktu itu kami pernah terakhir kali acaranya Happy Ballers, nggak terakhir kali sih, yang ada apa sih tuh yang di dekat Pacific Place yang ada kayak jual-jual sepatu yang kita main juga di situ. Ini USS. Urban Sneaker Society. Itu gila. Itu gila itu. Celah-celahan luar biasa. Bintang. Benar itu. Karena bukan sekolah, jadi dia biarkan gue untuk ngapain gitu. Itu berarti kita udah berapa lama Happy Ballers? 2011 pertama, Ji. Wow, 9? Iya, 2011. Bentar lagi 10 tahun, 1 dekade, kita gila. Kita bikin sesuatu ya? Iya, harus lah. Iya, benar-benar. Ya udah kita daftar aja jadiin klub profesional. Nah jadi untuk yang nggak tahu Happy Ballers tuh isinya Augie, Ujo, Yosi, Mariela Walata, Yogi Finanda, Maria Selena, Ibu Jamil, Eko Ceper. Nah Ceper kalau Ceper hadir itu juga sembarangan tuh orang tuh, terlucu. Iya. Tertua. Emang ya? Nggak juga, Yosi sih. Paling tua Yosi kayaknya. Iya. Yosi mah nggak wajar kayaknya ya. Iya. Tua tapi nggak kelihatan tua. Iya. Yosi berapa sih? 50. 10 tahun bedanya sama kita? Iya. Wow. Mudaan dia mungkin ya? Iya. Nah, Augie itu perjalanan basketnya menurut gua luar biasa. Ada nggak terlalu banyak orang yang konsistensi di basketnya itu sampai kepada pengorbanan, kalau bisa dibilang ya. Maksudnya melakukan hal-hal yang untuk orang ngapain sih, capek bener gitu. Augie tuh pernah jadi manajer timnas putri. Iya. Tapi lucu loh, Ji. Kayak gue jujur selalu bangga sama itu ya. Tapi cerita itu tuh tidak selalu membuat orang menarik aja. Pokoknya kalau prestasi orang kayaknya. Ya betul. Betul. Emang brengsek. Betul. Saya ngerasain sendiri. Kalau prestasi tuh orang apaan sih kata gitu. Kalau cuman maksud gue banyak pasti. Augie banyak cerita. Tapi audiens gue mungkin perlu tahu juga. Perjalanan karena waktu itu lu all out banget sampai gue ingat waktu itu gue masih 11-12, Augie bawa timnya ke 11-12, beberapa yang masih seleksi kalau gue nggak salah. Dan pemain basket putri pertama kali menggunakan baju perempuan pakai rok dan gaun adalah untuk acara 11-12-nya lu. Betul, gue sampai kaget. Siapa namanya ya? Ada 3. Ada Hanum, ada Jacqueline Ibu, sama Gabriel Sofia. Gue nggak tahu yang mana. Iya. Tapi yang satu ketika udah mulai pakai dress kayak model. Iya. Oh, si Olivia Claudia, iya betul. Iya betul. Kata gue waktu kan pertama kali mereka pada pakai jersey. Iya. Habis itu mereka berikutnya ganti. Gue pengen dress jadi perempuan gitu. Pas gue liat, model bener ini. Itu lu nawarin diri atau ditawarin sih? Waktu jadi itu timnas manajer timnas putri. Sebenarnya ada si Christopher Itop itu yang ditawarin untuk jadi manajernya, tapi itu waktu itu mikir kalau dia lagi sebagai pemilik klub juga nantinya dia akan subjektif, akan milih pemain-pemain dia sendiri. Kalaupun enggak akan dianggap. Iya, akan gitu. Jadi akhirnya dia kepikiran waktu itu karena gue pernah keceplosan ngomong, waduh lucu juga ya kalau ngurus sebuah tim basket kata gue. Padahal gue tau nggak ada duit gue gitu kan. Akhirnya, Gi mau nggak lu Indonesia? Kalau Indonesia buat gue, wah satu challenge juga buat gue, dan challenge-nya adalah di saat di SEA Games 2015 itu pokoknya Indonesia tuh terakhir dapat medali, artinya perunggu ya, itu tahun 97. Kita lulus SMA. Iya. Tapi Indonesia basket putri paling bagus tuh perak tahun 91. Gitu. Jadi buat gue udah 18 tahun gak pernah dapat medali. Jadi buat gue ini satu challenge juga buan. Walaupun gue tahu kalau prestasi pasti yang dipuji ya pasti pemain-pemainnya.
Tapi kalau gagal pasti manajernya salah satu yang dicela lah. Dan buat gua ya udah sebuah resiko, semua pekerjaan ada resikonya kan Ji. Betul. Gitu. Jadi tapi skop kerjanya apa manajer? Karena kan waktu itu ya kerasanya di gua, Augie juga bahkan jalanin kerja sebagai PR timnas gitu. Sebenarnya skop kerjanya apa sih manajer? Manajer tuh ya sebenarnya kayak memanage perusahaan, lu bikin plannya, lu bikin programnya ke depan mau gimana, latihannya seperti apa, pelatih yang lu mau pilih siapa, harus kerjasama sama perbasinya. Terus pemilihan pemain, gue bagi tugas, nggak mau gue. Pemain yang tahu adalah pelatih, yang dibutuhkan pelatih seperti apa. Terus kalau misalnya waktu itu gue bikin plan ke beberapa kota untuk tryoutnya, gue siapin penginapannya, ngatur penginapannya, terus juga bikin promosinya seperti apa. Terus setiap kota waktu itu gue pasti harus datengin kepala daerahnya. Jadi gue ketemu Ridwan Kamil, gue ketemu Ibu Risma di Surabaya. Karena tujuan gue pengen mempromosikan pemain basket putri. Makanya ke acara lu pun buat gue gini, pemain putra aja basket banyak orang pada nggak tahu, apalagi putri. Jadi tujuan gue adalah memperkenalkan mereka, karena ini mereka nih yang akan mewakili Indonesia gitu. Jadi sebenarnya pekerjaan itu sampai kalau yang detail-detailnya, karena gue kan terbatas dengan budget. Pemerintah ada kasih budget, tapi kan nggak besar. Jadi banyak dibantu sama selain ITOP, terus juga ada banyak lah dibantu DBL, dibantu sama beberapa teman-teman gue di komunitas basket yang percaya sama gue, karena kan gue tidak terlibat. Ini galang dana nih. Galang dana, gitu, donasi banyak banget. Nah, sampai ya menurut gue akhirnya ya udah gue mencoba untuk memperkenalkan si pemain basket putri itu ke orang-orang gitu. Total rentang lu jadi manajer tuh berapa? 9 bulan. 9 bulan. Dan dalam 9 bulan itu lu membantu mereka menuju sebuah kompetisi. SEA Games 2015 waktu itu di Singapura. Dan kalau lu ngomong totalitas, ya jujur iya, karena gue harus meninggalkan beberapa pekerjaan gue di dunia hiburan. Karena pekerjaan jadi manajer ini bukan sampingan, karena ini bawa nama Indonesia. Gitu. Jadi ya setengah-setengah pasti akan dinilai buruk sekali ya. Akan. Apalagi mungkin orang ngelihat lu nya, lah kenapa ngapain artis ngurusin timnas gitu. Lalu mau ngapain ya, kira gitu segala macam. Jadi kalau ngomong totalitas emang totalitas, dan ya bersyukurnya puji Tuhannya ya dapat prestasi waktu itu, dapat medali perak. Jadi buat gua sih sampai hari inilah gua bangga banget. Sampai gua nonton video-videonya aja masih nangis. Karena buat gua tuh gila ya, kita bisa dapat kan gue pemain cadangan di sekolah dulu juga, di klub di mana gue nggak pernah main basket tuh, nggak pernah beneran. Tapi gue punya medali SEA Games. Wow. Itu tuh gila lah gitu. Dan waktu itu karena gue budgetnya terbatas, sampai gue yang pegang Twitternya gue, yang pegang Instagram gue. Makanya gue suka minta video minta video siapa untuk support apa semua. Gitu. Itu jadi kalau lihat videonya ya di YouTube, ada YouTube SEA Games Singapura lah. Gue tuh pasti gue banyak tunduk karena gue sambil update. Wow. Gitu. Dan setelahnya apa, kayak serah terima, ada report yang lu kerjakan atau? Iya, setelah itu ya udah. Emang kontrak gue sama Perbasi waktu itu cuma sampai SEA Games. Tapi waktu gue dapat prestasi, gue diminta diteruskan. Tapi buat gue inilah yang gue waktu itu tidak suka sama Perbasi adalah kenapa sih setelah prestasi baru lu ngomong dilanjutkan? Karena buat gua sebagai seorang manajer, beda plan cuman sampai SEA Games sama plan ada lagi berikutnya. Karena gua tuh waktu gua tahu cuma sampai SEA Games, setelah beres SEA Games gua bubarkan tuh tim. Kata gua, "Hai teman-teman, lupakan yang namanya basket. Lu udah sampai prestasi, lu lupain dulu." Tapi kalau gua tahu ada event berikutnya, gua nggak akan bubarin tim dong. Gua pasti akan, teman-teman ini baru awal loh, ini akan beda nih. Ini baru awal loh, ini kita masih ada FIBA. Waktu itu ada FIBA kualifikasi atau apa. Jadi buat gua, makanya kenapa gua sangat peduli sama planning kerja. Jadi kedepannya mau seperti apa gitu. Moga-moga lu berkenan menjawab pertanyaan selanjutnya ini ya. Karena di sepak bola orang tahu kondisinya di dalam seperti apa, ideal tidak idealnya, bersih dan kotornya. Basket tuh kayak apa di dalamnya? Sama, semua olahraga di Indonesia sama seperti itu. Tergantung lagi siapa yang memimpin, ada kepentingan apa. Ya gue tidak menyebutkan di sekarang atau di dulu ya, cuman buat gue hampir sama sih, ada aja kayak gitu. Jadi tinggal gimana kita bisa berkompromi sama itu.
Atau emang lu mau lepas dari itu? Antara dua pilihannya. Gitu. Kalau lepas dari itu, jadi gini, lepas dari semua kepentingan, tapi tetap di dalam sistem, sulit dong ya? Nggak dibantu, nggak didukung. Capek. Ya. Gua salah itu satu yang terjadi sama lu? Iya, gua salah satu yang waktu itu gua marah sama ketua Perbasi. Waktu itu, gua ada di buku gua pun yang gak laku itu. Seperti buku saya. Iya, karena maaf kita sama, bentang pustaka. Oh iya benar. Tapi bukan karena bentang pustakanya. Bukan. Harusnya nama buku kita tuh kayak Radit gitu yang ada hewan-hewan aneh gitu. Salmon apa? Iya, harusnya lu terenggiling main basket tuh buku lu tuh. Betul. Laku yang gitu ya. Iya. Buku gua apa? Merdeka dalam bercanda. Ya, apa? Gua. Apa lu? Dari penonton jadi manajer. Ya, nggak ada hewannya. Harusnya gua kanguru bercanda tuh, gua tuh harusnya gitu. Gua cuma tulisannya kan jam lompat. Harusnya kan gue lengkap dong. Iya. Jambret misalnya. Siapa tahu. Kurang strategis berarti buku. Nggak, tapi di buku itu lu cerita? Gue kecewa karena gini. Gue waktu mau berangkat ke SEA Games ke Singapura aja, itu nggak didadah-dadahin sama Perbasi. Iya. Tapi setelah gue dapat prestasi, gue ditelepon dong. Gue mau disambut segala macam. Gue bilang oke, harus disambut ya harus, karena buat gue itu apresiasi buat pemain pahlawan. Basket sudah lama tidak disambut di airport gitu. Jadi buat gue ya itu. Jadi banyak kekecewaan pada saat itu ya. Cuman akhirnya itulah yang membuat mungkin gue sampai sekarang gue udah tahu batasnya gue mau support basket dan olahraga tuh sampai mana. Kayak sekarang gue bikin konten one on one, buat gue ini juga salah satu support basket Indonesia. Cuman gue nggak mau sampai terlalu dalam lagi sih, kayaknya udah gue capek guanya sampai kesal sendiri. Gitu. Dan lu juga sangat paham kompetisi kita kan? Sangat mengerti karena gue tuh dari Liganya MC gitu IBL, gue tuh dulu MC lapangan yang tidur sama wasit, tahu gosipnya seperti apa, terus dibayarnya wasit berapa, gue juga dulu dibayarnya cuma berapa. Dari MC lapangan sampai ngalamin jadi presenter, sampai ikutin liganya seperti apa. Ya gue mah orang yang menurut gue cukup bisa diajak ngobrol lah untuk sharing ya. Bukan yang paling jago, bukan. Bisa sharing soal basket. Tapi pada saat gue dapat prestasi, gue tidak pernah diajak ngobrol sama Perbasi untuk ditanya-tanya bahwa kiat-kiatnya apa dong yang bisa kita, ini nggak ada. Gitu. Sulit. Kita udah ngalamin liga tuh cukup panjang ya, karena generasi kita sama, mungkin kita ngikutin dari zamannya Kobatama. Ya kan, Kobatama kan si Hatex tuh Kobatama tuh, Aspak, zamannya masih ada si Bobby Parks. Namanya mungkin Iya. Sampai abis itu IBL dulu ya? IBL lama, NBL, IBL lagi. Kalau IBL yang pertama kan Mahaka Sports ya? Bukan, justru IBL yang pertama itu abis itu kan DBL yang ngerjain NBL. Iya betul. Iya, IBL yang pertama masih Mahaka sih, hitungannya Mahaka lah. Karena enggak, cuma Ari Sudarsono yang pertama, terus sempat komisionernya Agus Mauro. Agus Mauro, betul. Terus udah ya gitu, baru ke NBL ke Mas Asrul gitu. Sekarang IBL lagi? Sekarang yang ngerjain siapa? Mahaka. Oh, Mahaka lagi, iya. Mahaka itu, waktu gua ngerjain Crashbone juga Mahaka itu. Betul. Streetball pun Mahaka. Nani dan kawan-kawan, istrinya Budi. Iya betul. Mbak Nani, aku kangen kamu. Gila lu, gua hampir setiap hari pada zamannya. Dan lu nge-MC. Oh iya, gua kalau Crashbone di gua kan. Iya. Waktu itu zamannya gua belum punya yayasan kanker gua, jadi gua masih megang tuh job-job rokok waktu itu. Ji, ngomongin Crashbone dikit ya. Nanti di video gua di YouTube ada gua lagi bongkar-bongkar baju gua yang di Bandung. Masih ada Crashbone yang baju ininya. Bener, iya. Kayak baju shooting shirt. Iya bener. Ada, gue masih ada. Gue punya. Wah gila, tuh tahun berapa Gi? 2000. Gue lupa gua. Gila Ji makanya. 4 Gi. Iya, kita ngikut ya, kita di basket lumayan. Iya. Tapi nanti gue mau ngomongin juga soal koleksi lu ya. Boleh. Tapi kita udah ngikutin lu deh. Lu udah tahu kompetisi dari lama dan lu pernah megang timnas. Pasti lu tahu bahwa kompetisi itu sangat berkaitan dengan timnas dan Liga SMA sangat berkaitan dengan kompetisi profesionalnya. Betul. Kita tuh lemahnya di mana? Dari 3 aspek itu, SMA ke Liga profesional dan timnas, yang emang mungkin nggak ideal semuanya. Tapi menurut lo ini yang paling mesti dibenerin sih yang bagian ini gitu. Dari pengalaman gue dan dari ngobrol-ngobrol gue one on one sama ketemu pelatih, ketemu siapa gitu. Buat gue kesinambungan antara semuanya belum berjalan karena yang satu punyanya siapa, grupnya siapa, yang satu punya siapa. Ini belum berkomunikasi dengan baik.
Walaupun sekarang sudah mulai dibenahi nih sama buat gue sekarang IBL di bawahnya Junas udah jauh lebih matang, lebih bisa berkomunikasi sama DBL. Terus Liga Mahasiswa 5 ya? Iya. Masih ada nggak sih? Masih aduh kan lu aja nanya. Iya, karena waktu itu siapa namanya? Si ini Dave. Iya tuh. Si Dave yang ngurusin. Ngajak gua mulu. Nah, buat gua Liga Mahasiswa sedikit agak lemah sih. Buat gua ya, padahal ini balik lagi padahal kualitas pemainnya wah gila, bagus banget. Apalagi zaman gua dulu. Jago ya? Yang lain, lu nya sih enggak gitu. ITB angkatan gua, ITB generasi gua nggak juara. ITB sebelum gua, dulu namanya bukan 5, dulu apa sih? Libama betul. Orang lama tuh. Iya. Dulu Libama. Waktu gue masuk, ITB juara 2. Iya. Gue lupa kalahnya sama siapa, gue lupa. Sekarang justru bukan ITB yang jago. Siapa? ITHB. Oh iya, ITHB. ITHB sekarang. Cuman ya kalau buat gue lebih ke masalah itu. Jadi ya liga profesionalnya perlu juga. DBL menurut gue sudah bagus. SMA tuh? Iya. Itu dari DBL ke liga mahasiswanya belum nyambung. Ya. Harusnya bintang di DBL jadi bintang di 5 gitu harusnya. Sekarang bintang-bintang di IBL itu semua pasti banyakan ex bintang di 5. DBL. Oh, DBL. Nah, cuman di liga mahasiswanya nih yang belum nyambung gitu. Iya. Jadi sama liga profesional jembatan. kita juga sebenarnya ya itu kalau gue selalu sebut adalah masalah regulasi. Regulasi itu penting, harus bisa dilaksanakan. Ada ya emang kalau benar dilakukan, kalau ada salah ada punishment-nya. Nah, itu harus dilakukan dengan benar, jangan sampai berubah-berubah. Regulasi buat gua itu yang penting. Ya. Nah, di sini di konten lu yang ini, lu tuh dibandingin kalau ngomongin YouTuber basket, teman-teman kita banyak ya. Ada Densu juga, betul. terus gitu ada pakar basket, si Bayu. Terus Batam. Terus sekarang banyak Abraham Wenas bikin, Kelly Purwanto bikin. Kelly bikin. Rocky Padilla ada bikin. Iya. Tapi dibandingin semuanya, ini tuh paling valid dianggap sebagai, kalau bisa gue sebut ya, talk show basket. Karena range-nya tuh luas banget gitu. Iya. Lu berani bawa orang-orang yang umum mah nggak kenal. Iya, karena gue asumsikan ketertarikan lu sama basket yang mendalam. Paling istilahnya paling fulfilling ya, paling bukan cuma bahagia tapi wah gue puas banget nih informasi yang gue dapat dari obrolan ini. Siapa aja bisa nggak? Jadi nanti yang nonton tuh nyari di YouTube lu. Siapa aja yang waktu itu, wah gila nih informasi. Gua tuh dari 2016, 2015 ya, jadi sekarang udah sekitar 200-an video, jujur. Ya seneng, gua paling seneng sebenarnya ketemu sama legend-legend ya. Karena kan yang gua dulu, kita ngefans gitu, dan gua jadi bisa banyak belajar. Kemarin sama Inal, selalu seru. Sama Batam, sama anaknya. Sekarang udah mainnya sama Batam sama anaknya, karena anaknya pemain juga sekarang. Terus, gue pemain-pemain muda sekarang jadi tahu kayak ada pemain yang anaknya Bung Toel, Ines. Oh, anaknya Bung Toel 11 tahun. Oh, 11. Itu jago banget. Oh. Nah, itu boleh lu ajak juga tuh. Nah, dia juga gue jadi tahu juga bagus. Terus ya buat gue kesempatan itu muncul ketika Jaylen Brown datang ke sini, pemain Celtics, karena dibawa sama NBA kan. Terus Maxi Box kan kita nonton. Terus main sama gue di sini. Terus gue kayak sama dia cuman gini-ginian, terus tinggi kita sama. Kan buat gua tuh satu hal yang menyenangkan buat gua. Iyalah. Sebenarnya setiap Maxi Box itu yang menyalakan api cita-cita berkarir di NBA loh untuk angkatan kita. Kalau Maxi Box bisa, kita tidak bisa. Ternyata tidak. Jauh skillnya sih. Iya. Jadi ya buat gua sih tidak pernah ada yang yang ini gua suka, ini nggak suka. Karena ini tetap passion gue di basket, gue sama siapapun gue selalu cari informasi juga, Ji. Jadi ini ada anak, gue banyak banget yang manggil gue udah om. Ya karena yang diundang sama gue anak umur 20 tahun. Bener-bener om gue. Bener. Nah, tapi kan gue banyak gak tahu dia, jadi gue nanya ke temennya, gue tanya bokapnya, nyokapnya, gue cari halo om, saya Ogi, mau nanya dong dia hobinya apa. Jadi karena gue pasti akan research, dan research segala macam itu gue belajar dari apa? Radio. Betul. Ya itu sih dasarnya ya. Iya, jadi buat gua ya orang ngomong interview gampang, enggak sih. Jadi gua mencoba untuk selalu
research termasuk makanya kenapa kalau yang baru-baru terkadang gue suka ngasih gaya-gaya gimmick-gimmick TV atau kayak lu talk show dulu. Gue bisa datengin pacarnya tiba-tiba surprise, pacar udah datang di sini dulu. Cuma karena gue udah dipikirin banget ya. Iya gue begitu terus gue surprisein atau kayak kemarin gue bikin istrinya datang atau istri telepon atau kalau yang di luar kota tiba-tiba ada yang teleponnya ada yang ngefans nih sama lu. Tahu bapaknya yang telepon misalnya, kayak gitu-gitu. Ya. Jadi selama itu urusannya ada hubungan basket dan bisa kasih pesan yang baik buat yang nonton, gua seneng aja, gua juga happy. Dan Augie juga tadi kita sempat singgung sedikit. Kadang lihat viewers yang suka nggak happy, ya segini doang. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi gue tetap seneng aja. Nggak, Augie tuh saking senengnya basket. Tadi barusan Augie sempat ngomong, dia kalau mau bikin museum basket Indonesia bisa sebenarnya karena lu ada satu ruangan isinya koleksi jersey ya. Iya, dan itu sebenarnya gua kan jersey NBA juga iya, tapi jersey hasil tukeran sama pemain di sini one on one. Itu yang paling ya siapa semuanya ya gue ya bersyukur ya gue dari dulu sama semua udah dari yang legend sampai yang pemain muda gue udah punya jersinya. Kalau lu bilang gue kayaknya pede deh punya gue kayaknya lebih lengkap daripada punya Perbasi itu karena karena lu dari tahun ke karena Perbasi mungkin nggak mikirin itu nggak sampai ke Museum Indonesia sedangkan kalau gue berpikir harus anak-anak yang sekarang aja kenapa gue ngundang legend legend tuh mungkin anak-anak sekarang banyak yang nggak tahu gitu cuman buat gue mereka harus tahu itu Om Augie nih dulu ngefansnya sama mereka sampai Om Augie sekarang bikin soal YouTube ya gara-gara mereka gitu loh gitu. Nanti kita akan coba intip di atas seperti apa ya. Tapi ini belum pernah, gue coba pengen bikin konten itu kurang ajar Panji duluan. Nah, lu bisa ngebayangin Augie punya kecintaan yang luar biasa sama basket, sama hiburan dan sama ngasih konten yang punya value lah. Jadi lu bisa ngebayangin ketika itu direnggut dari dia, ketika masuk penjara, pasti rasanya sedih banget. Nah, waktu gue ke penjara, sebenarnya itu kedua kali tuh gue ke penjara. Tapi pertama kali untuk nyamperin temen. Tapi lu nggak pernah di dalam ya? Ya jangan. Oh ya oke, nggak oke. Aneh-aneh aja, saya gigit aja. Tapi bini gue pernah bilang, aku sih udah dari lama siap sih kalau kamu masuk penjara. Mulut gue soalnya beresiko banget. Tapi gue ingat waktu gue datang, gue nggak tahu ini lu nutupin, nyembunyiin, berdamai, gue nggak ngerti. Tapi waktu gue nyamperin lu nggak kelihatan kayak orang depresi. Walaupun lu sempet cerita awalnya lu depresi gitu. Karena itu waktu gue masuk udah berapa lama? Sudah mungkin ada kan gue total di Poldanya 2 bulan, di Salemba 3 bulan. Yang lu datang tuh mungkin gue sudah sebulan atau 3 minggu lah. Sebulan ada. Iya lebih dari 3 minggu karena lu bilang di Polda siapapun yang lebih dari 3 minggu hitung aja udah senior. Iya, udah lebih lama lah. Gitu. Ya cuman Augie sempet jadi senior. Sempet senior, gue hampir diangkat jadi kepala kamar. Jadi setiap itu. Yang gue ceritain ya. Nah jadi udah lewat masa-masa gue nangis terus. Jadi bukan artinya, wah happy di penjara, enggak, bukan. Artinya gue, wah nangisnya udah capek. Yang 24 jam menurut gue kurang dalam hidup. Kerasanya kayak lama banget nih, nggak pagi-pagi. Karena buat gue yang ada di dalam, gue nunggu jam 10 pagi, karena jam 10 pagi itu jam besuk, sampai jam 3 kalau di Polda. Jam 3 baru masuk lagi. Nah itu udah masuk lagi tuh, itu waktunya makin lama aja, maghrib aja lama, terus sampai ke malam lagi lama. Jadi gue selalu ngejar jam 10 pagi. Yang kita urutin satu persatu ya, yang rasanya aneh banget di penjara. Nggak sama keluarga itu pasti udah aneh. Iya. Tempatnya aneh nggak buat lo? Maksudnya iya dong. Selalu nggak, kayaknya gue nggak akan pernah terbiasa nih tempat kayak gini. Tempatnya kan kalau ngomong soalnya pasti di Polda kan ada 2 wing ya, apa sih? A dan B atau apa sih? Iya kalau di tahanan ya A sama B, kalau B cewek sih. Oh. Enggak sorry. Kan ada yang penjahat, ada yang kejahatannya kayak pembunuh, sama ada yang white collar crime gitu. Iya ada dua macam lah gitu kan. Nah cuman kalau gue lebih kayak yang beda ya kan gue jadi yang gue bilang gila gue harus jongkok lagi, buang air jongkok. Terus toiletnya mungkin tidak senyaman di rumah pasti gitu loh. Ataupun di mall. Di mall aja. Mandinya bareng-bareng ya?
bisa sendiri-sendiri. Kenapa sih lu pengennya bareng aja? Karena waktu yang awal penjara gue samperin tuh, Iya. mandi bareng-bareng pada telanjang semua, kata gue, Iya. wadaw. Yang gue samperin ya waktu itu. Jadi ya itu. Makan juga ya tidak tidak yang seadanya. Menunya apa? Gue pengen tahu deh. Menu dari penjara apa? Nasi, terus ya dagingnya paling kecil kayak ayam, gitu. Ada sayuran, udah paling gitu, 2 macam aja. Enak nggak tapi? Maksudnya mengingat keadaan ya. Kayak orang Karena selalu bilang gini, gua sih makanan masih- rumah sakit nggak enak, tapi gue bilang enak-enak aja sih. Iya, gue tergantung rumah sakitnya Iya, kan. iya, Tapi gue betul sih. bersyukurnya adalah kita sudah terbiasa dapat nasi box di acara event. Iya bener. Ya, kalau lagi eventnya bagus kita Kadang-kadang dapat Hokben. Iya, tapi Atau kalau KFC. eventnya caur, Nasi ya gitu. Jadi ya buat gue sih nggak terlalu ada Itu nggak masalah. terlalu. Tapi gue kadang gini, mertua gue setiap hari ngirimin nasi. Iya, iya. Jadi Kalau lu itu makanan pun bukan kirim- buat gua kirim pasti buat ber-10, Iya. buat rame-rame yang ada di ini. Gitu. karena gini ya, gue nih maksudnya bukan gimana-gimana ya, maksud gue kan siap-siap aja kan, kita nggak tahu nih orang-orang kalau tersinggung sama saya kan. Di dalam tuh lu diintimidasi nggak sih? Kayak orang kan gambarnya masuk penjara pasti dipelonco sama orang yang udah lebih dulu gitu, atau di nggak enakin sama polisi gitu misalnya. Sebenarnya kalau menurut gua bisa jawabnya adalah enggak. Tapi lu gini, setiap orang masuk ke sebuah lingkungan baru kan ada yang namanya adaptasi dan penyesuaian, Ji. Jadi kalau lu bisa beradaptasi atau lu bisa menyesuaikan, menurut gua nggak jadi masalah. Tidak akan ada yang namanya lu merasa diintimidasi atau merasa apa, atau lu jadinya lebih gampang tersinggung atau apa gitu sih. Tapi Nah, mungkin gua pada saat itu emang gua tegang ngelihat orang semua ngeliatin gua antara dua nih. Ngeliatin gua mau diapa-apain atau ngeliatin gua artis. Gua nggak tahu itu. Iya. Jadi gua nggak nyaman. Awalnya gua nggak nyaman sampai dia coba untuk, wah Mas Ogi gini. Oke, mulai agak tenang. Tapi ada lagi yang mukanya serem lagi, gua serem lagi gitu kan. Karena baru lihat dari luarnya. Tapi setelah itu gua berteman semua sampai semuanya. Ya dia jadi keluarga baru gue gitu. Gue udah bikin reuni loh. Oh ya? Ya waktu itu sama beberapa yang udah keluar ya. Sama ada yang udah kontak-kontak juga. Augie tuh ceritanya tuh banyak yang lucu, saking lucunya tuh sayang kalau jadi konten gua. Tapi beberapa topiknya tuh soal Augie punya cerita lucu soal orang kalau ngasih dia hadiah nggak mikir. Iya. Terus Betul. Augie punya cerita lucu soal ketika dia disuruh jadi senior tapi nggak pas. Jadi gini, gue tambahin dikit waktu kayak orang kalau ngasih hadiah itu nggak mikir. Kalau kita di dalam penjara tinggal minta apa aja. Iya. Iya. Betul. Terus ada lagi soal Augie cerita bahwa salah satu habitnya di penjara adalah nontonin kasus dia sendiri. Jadi kadang-kadang tadi ada Augie di TV gitu. Iya. Atau ntar kadang-kadang ada orang di berita kayaknya ntar besok ada di sini. Bener orangnya muncul Ketemu, gitu. Iya, betul. Dan cerita-cerita tuh bener-bener lucu banget. Gue tuh mau ketawa tuh nggak enak karena Augie ceritanya masih di penjara gitu. Tapi lucu banget. Dan akhirnya waktu itu kami ngobrol. Iya. Dan kelihatannya kita sih sepakat ya Gi. Sepakat. Augie mau bikin stand up comedy special. Gua akan bantu dari sisi penulisan dan persiapan. Iya, karena gue jujur Ji, gue nggak senang nulis. Gue bilang ke lu, Iya, tapi gue sudah mulai nulis lah apa aja yang perlu disampaikan. Cuman detail-detailnya atau harusnya ini dulu Gi, apa ada ininya, Iya. apa Premis, Iya, setup, premisnya baru ya punchline. gitunya itu. Iya. Gampang, nanti gua sama tim gua akan ikut bantuin. Karena kan menurut gua ya stand up tuh masalah format. Hanya butuh untuk dibantu untuk ngubah format ceritanya jadi format stand up. Iya. Tapi gue sih nggak sabar nunggu tahun depan. Rencananya kami tahun depan mau ngerjain stand up special untuk Augie Fantinus yang banyak cerita soal pengalaman dia di penjara. Nonton. Iya, nanti dipromotori oleh kami dari Iya. Comika. Mungkin juga dijadiin digital download untuk Iya. bisa di-download di comika.id. Tapi saat ini sebenarnya ada stand up comedian yang lagi di penjara. Iya. McDani sama Reno. Iya. Orang Bandung juga itu. Tapi mereka belum, gua nggak tahu sih keluarnya kapan. Iya. Dan gue percaya audiensnya lu tuh bisa menggapai lebih banyak orang sih dengan cerita lu. Gue nggak tahu ini boleh atau nggak diceritain. Gue bersedia untuk potong kalau misalnya lu nggak berkenan. Gue lupa tanggal berapa sih itu. Pokoknya waktu hari H gue bikin Pragiwaksono stand up comedy special di JCC. Gue baru kelar atau baru mau sound check. Lalu ada telepon masuk
yang gue nggak kenal nomornya. Terus gue nggak pernah angkat nomornya, nggak gue kenal. Tiba-tiba ada WhatsApp masuk. Ji, sukses ya. Gue mau nangis sekarang ingetnya lagi. Aduh. Kenapa gue yang mau nangis ya? Kan yang kejadian dulu ya. Gue terima WhatsApp. Ji, sukses ya. Gue pengen banget ke situ. Lu tahu gue udah beli tiket. Terus Augie nulis surat. Iya. Augie bisa nulis texting sebenarnya, tapi dia nulis surat. Suratnya difoto dikirim ke gue. Lu inget itu? Iya. Oke, gue cerita. Ada lagi tuh. Gue mau ngelawak, lu bikin gue nangis lu pas siangnya tuh. Itu yang WhatsApp adalah istri gue. Karena gue minta ke istri gue tolong WhatsAppin Panji jam segini. Tapi suratnya gue udah kasih ke istri gue. Gitu. Jadi kata gue, karena gue nggak pegang alat komunikasi, cuman gue tahu lu kapan. Ini karena gue udah beli tiketnya. Gitu. Akhirnya jadi, yang gantiin tiket lu siapa? Temennya bini lu? Iya, si Reza ada. Jadi gue minta istri gue tolong WhatsApp, kasih fotoin surat gue, karena kan susah ngirim surat pakai pos lama lagi. Iya, boro-boro. Iya. Tapi gue langsung ngerasa bahwa ya ampun, gue tahu Augie tuh nonton Mesake Bangsaku, dia nonton Juru Bicara, dia nonton, dan dia cerita sama gue betapa dia seneng nonton stand up gue dan maknanya stand up gue untuk dia. Jadi ketika hari itu dia nggak bisa nongol dan dia ngirim surat itu, gue tuh langsung goyang gitu, gue yang ya ampun gila Augie. Gue nggak nyangka betapa kadang-kadang pertunjukan lawak itu bisa jadi satu hari yang dinanti-nanti. Nah, moga-moga lu yang di Komodo Menoi bisa nonton di Istora Senayan tanggal 20 nanti. Amin. Berarti gue nggak dari sekarang nih sampai ke lu, gue akan video-videoin orang dulu. Daripada masuk lagi, nggak kejadian lagi. Emang mulutnya sompral banget bangsa satu ini. Ya tapi maksud gue hari itu surat itu bikin gua jadi mikir beda sih tentang tanggung jawab gua sebagai pelawak gitu. Makanya Komodo Menoi itu rada gua paksa untuk tetap jalan, selain karena Glenn meninggal tahun ini dan Istora tuh sesuatu antara gua dan Glenn dan gua pengen bikin. Tapi karena gue diminta, gue di DM, bener-bener di DM, Mas Panji tolong dong, gue tuh depresi, gue stres, show lu tuh yang gue tunggu-tunggu, bantu supaya kejadian. Jadi makanya gue berjuang dan gue tahu persis rasanya orang yang pengen nonton tapi nggak bisa karena Augie waktu itu cerita bahwa dia pengen banget tapi ya nggak kejadian. Mungkin gue satu dari banyak orang yang emang pengen nonton stand up lu tapi nggak bisa menurut gue. Tapi artinya makanya kayak lu sekarang bikin lagi dan segala macam, buat gue jangan sampai lu lewatin, karena pasti kan dari apa yang lu ngomonginnya dari lawakan itu sebenarnya banyak hal baik yang orang bisa ambil, cuman tinggal lu lihat dari sudut pandang mana. Moga-moga punya lu juga ya. Iya, amin, betul. Jadi jangan lihat dari, kalau dari ketersinggungannya, makanya nanti kita akan ngundang secara resmi lah. Coba. Kepolisian Republik Indonesia. Jangan cari gara-gara, nanti malah jadi ribet. Gue pernah show gue di Balikpapan. Oh iya. Gue dengar lu cerita itu jadi beat lu juga. Iya. Intinya adalah semua, gitu ya. Enggak, intinya keluarganya tuh datang. Dia aja datang. Jadi ada pejabat polisi dari kota tersebut, sosokan diundang sama IO-nya. Tersinggung sama saya, mau di-stop acara saya. Tolong dihentiin acaranya. Kata gue. Khawatir bener gue. Padahal MC gue gamayal polisi. Cuman kalau kata gue gue harus ngundang teman-teman gue dari cybercrime. Harus. Teman-teman gue adalah penyidik yang gue sampai hari ini pun masih komunikasi. Mungkin di bagian show lu tuh ada semi talk show dengan teman-teman lu yang udah keluar, mungkin. Boleh. Mungkin. Ada. Ya nanti kita pikirin kreatifnya lah. Cuman buat gue harus ngundang teman-teman gue di cybercrime karena gue jadi belajar banyak mengenai undang-undang ITE ya dari mereka. Jadi kejadian gak enak itu. Waduh, bagus banget ini show. Lucu. Jadi gue datang muncul dengan Intinya sih pulang orang ketawa tapi dapat sesuatu. Pengennya gitu intinya. Ngomong-ngomong sebelum gue tutup, lu sehat sekarang? Sehat. Soalnya kan lu kan punya kondisi kan? Pernah jantung, iya. Masih kan? Makan obat terus gua. Iya, obat pengencer. Iya. Karena waktu itu karena gua datang ke rumah sakit juga tuh waktu lu, bukan serangan ya namanya ya, lu lupa minum ya? Enggak, bukan lupa minum. Jadi waktu itu gua retak hidung, pengencer darah. Kan gua makan obat pengencer darah. Jadinya ngucur, akhirnya diberhentiin. Karena diberhentiin jantungnya jadi kena lagi karena gua darah kental. Iya. Gue inget karena waktu itu, lu masuk rumah sakit mana sih? Gue waktu dapat WhatsApp Medistra ya, kita samperin rame-rame waktu itu. Rame-rame, abis lagi basket tuh. Iya, gue khawatir kenapa-kenapa, tapi gara-gara kejadian itu, gue jadi sempet kena lampu kuning main basket sama Gamila. Iya. Banyak kok yang kayak gitu. Gue main futsal nih. Nih Gamila nih, gue main futsal nih. Pas gue mau berangkat, aku main futsal, Gamila bilang,
ntar meninggal kayak Haji Mas Said. Ya udah, aku main bola, ntar meninggal kayak Benyamin. Ya udah, aku main basket, ntar serangan jantung kayak Augie. terus gue bilang, ya udah aku lari. Ada yang tabrakan gara-gara lagi jogging ketabrak orang mabok. Iya yang di Iya. Alam Sutra atau apa ya? Ada beberapa kali terjadi. Akhirnya gue main karambol. Main karambol ntar gempa semuanya salah. Tapi ya Augie sehat terus. Siap, sama-sama. Lu juga sehat Ji. Karena gue senang lu kurus. Tapi ya enggak, jangan terlalu kurus karena lu tuh tetap, karena lu gede kan, mendingan gede atau gedein dikit. Ya ini abis ini tuh mau gue isi sama otot, cuman gara-gara turunnya jauh, masa ototnya tuh hilang. Gue tuh push up 10 tuh sakit. Jadi waktu itu ada sempat usulin untuk weightlifting, tapi ini orang nggak ngerti kondisi gue kan. Gue dikasih tau sama ada temen gue tuh dia running coach, kan banyak tuh zaman sekarang. Dia bilang jangan ngangkat dulu, kaget badan lu. Terus gue dikasih drill sama dia. Jadi gue lagi nyiapin badan gue supaya bisa angkat lah. Tapi ya moga-moga lu sehat supaya lu bisa nonton, dan semoga show lu juga jalan. Amin. Dan supaya show lu jalan dan gue nonton, saya juga berhati-hati dengan bercandaan saya. Ntar dia yang jalan, saya yang kirim surat dari